Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi praktek coaching hari ini, kita akan sharing dan berbagi ya. Di sini nanti rubrik penilaian dalam percakapan coaching antara lain kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Yang ingin saya tanyakan sekarang, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini? Monggo Pak Lilo. Saya ulang ya. Oke. Kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Itu pertanyaan berbobot, Bu. Ya, Pak Lilo. Oke. Kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada coaching pagi ini? Pendengar aktif, Bu. Oh, mendengarkan aktif Pak Yangge. Ya. Sekarang bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Itu mencari solusi dari permasalahan ini, Bu. Mencari solusi dari permasalahan yang nanti jadi topik pembicaraan. Iya. Sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan bagaimana? Indikatornya. Itu dengan indikatornya ingin mencari solusi dari permasalahan yang akan dihadapi saat ini, Bu. Ya, baik Pak Nilo. Semoga coaching hari ini berjalan lancar, bisa dimulai. Ya. Praktik coach dan coaching serta pengamat dengan menggunakan model Tirta. Latar belakang masalah. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa menggunakan buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nampaknya pengawas tersebut tersinggung dan melaporkan hal itu kepada kepala sekolah. Berikut kronologi lengkapnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Sakti. Silakan Ya. duduk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Maaf Pak, saya mau sharing ini dengan masalah yang saya hadapi. Rasanya kepala saya kok pusing sekali ya Pak ya ini. Oh iya. Saya lihat akhir-akhir ini wajah Bu Sakti tampak kacau sekali dan kurang bersemangat. Ada yang bisa saya bantu, Bu Sakti? Nah, itu dia Pak. Saya butuh teman untuk diskusi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Mohon maaf Pak sebelumnya. Apakah Pak Lilo sekarang lagi sibuk atau tidak ya? Oh, tidak sibuk, Bu. Saya lagi santai saja. Apa yang ingin Bu Sakti capai dari hasil tujuan diskusi saat ini, Bu? Ini Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang Pak sebenarnya. Oh, begitu. Terus, apa lagi yang ingin Bu Sakti sampaikan dengan saya? Kebetulan saya punya banyak waktu luang saat ini, Bu. Wah, alhamdulillah sekali Pak Lilo. Punya waktu luang seperti ini. Begini Pak, saya merasa bingung dan merasa tidak nyaman dengan situasi saat ini.
dan saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, Pak. Karena hal ini sudah sangat mengganggu saya. Oh, begitu, Bu. Coba sekarang Bu Sakti ceritakan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Mudah-mudahan saya dapat memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bu Sakti hadapi saat ini. Jadi seperti ini, Pak Lilo. Saat ini saya merasa tidak enak dengan kepala sekolah. Tidak enak kenapa, Bu? Apa yang membuat Bu Sakti tidak nyaman dengan kepala sekolah? Padahal saya lihat Bu Sakti itu dekat sekali loh dengan kepala sekolah. Dan biasa-biasa saja. Masalahnya seperti ini, Pak. Kemarin Pak Kepala Sekolah itu memanggil saya. Kemudian beliau itu langsung Pak menegur saya gara-gara ada laporan dari Pak Pengawas kemarin itu loh, Pak. Beliau Mm-mm. cerita soal cara saya mengajar itu kurang tepat. Kemarin kan yang mensupervisi saya itu Pak Pengawas. Selesai disupervisi, Pak, eh, beliau mengadu kepada kepala sekolah dengan cara saya mengajar yang dianggap kurang tepat, Pak, seperti itu. Oh, maksud Bu Sakti, kepala sekolah menegur Bu Sakti karena Mm-mm. adanya laporan dari Pak Pengawas yang merasa tidak terima dengan cara Bu Sakti mengajar. Ya, Padahal saya lihat supervisi kemarin bagus sekali loh Bu, dan aktivitas muridnya baik, aktif, dan terjadi komunikasi antara murid dengan murid, murid dengan guru, dan berjalan dengan baik loh Bu. iya, Pak. Saya sudah berusaha. Istilahnya kan menyampaikan kepada pengawas, walaupun saat mengajar saya tidak menggunakan buku teks. Saya di dalam RPP dan PPT yang saya sampaikan kan ada sumber belajar. Kan gitu ya, Pak ya. Jadi Pak Iya pengawas Bu. menanyakan, kenapa tidak ada buku teks? Saat membela diri, walaupun saya mengajar tidak menggunakan buku teks, saya mengajar sesuai dengan kurikulum. Kan bukan dari buku teks saja, Pak, sumber belajar itu. Kan bisa didapatkan dari internet, kan seperti itu. Mungkin dari cara saya menyampaikan itu, Pak pengawasnya merasa kecewa kali, Pak. Seperti itu. Oh begitu. Sekarang saya mau tanya, bagaimana Bu Sakti bisa berpikir seperti itu? Bisakah Bu Sakti menceritakan kronologi yang terjadi saat ini hingga membuat Pak Pengawas merasa tersinggung, Bu? Kan gini Pak Lilo, saya kan menjawab dengan spontan ya pertanyaan dari Pak Pengawas itu. Saya juga merasa tidak bersalah dengan apa yang saya lakukan. Bukan berarti saya tidak sopan kan Pak terhadap Pak Pengawas itu. Oh begitu, Bu. Menurut saya, mungkin Bu Sakti merasa kesulitan dalam mengontrol emosi pada saat disalahkan sama Pak Pengawas. Bukan begitu, Bu? Wah, iya kali ya Pak ya. Mungkin Pak kontrol emosi Pak yang kurang ya. Oh, lalu kesulitan apa lagi yang Bu Sakti rasakan dan yang diinginkan Bu Sakti? Tolong ceritakan untuk mengurangi beban yang dirasakan Bu Sakti. Bisakah diceritakan, Bu? Iya Pak, saya ingin hubungan saya dengan dengan Pak Kepala Sekolah dan juga pengawas harmonis seperti biasanya, nggak ada rasa-rasa bagaimana-bagaimana seperti itu. Dan saya ingin melengkapi bahan ajar saya seperti RPP, LKPD, dan bahan lainnya sehingga saya mendapatkan sumber belajar dari banyak sumber Pak. Seperti itu. Oh gitu. Terus bagaimana dengan RTP dan LKPD, Bu? Saya selalu membuat RPP, Pak, dan LKPD secara lengkap yang terdiri dari 3 komponen. Oh, mendengar penjelasan Bu Sakti, Mm-mm. sepertinya saya sudah melakukan semuanya. Kelengkapan dan proses mengajar. Oh iya, kira-kira apa yang dilakukan Bu Sakti untuk mengontrol emosi yang datangnya secara tiba-tiba atau pada situasi yang berbeda
Dan usaha apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki hal itu, Bu? Pada situasi yang berbeda, saya tidak banyak melakukan sesuatu atau mendengarkan, jadi santai gitu Pak ya. Atau mendengarkan musik, menarik nafas panjang. Tetapi untuk menghadapi kepala sekolah, saya butuh keberanian itu Pak. Oh, kenapa? Khusus untuk menghadapi Pak Kepala Sekolah butuh keberanian. Bukannya pusat dekat dengan Pak Kepala Sekolah. Masalahnya gini Pak, ini bukan masalah dekat atau tidak. Untuk meminta maaf itu kan membutuhkan keberanian. Tetapi permasalahan ini kan formal, jadi supaya kepala sekolah tidak mendapat teguran juga dari pengawas Pak. Betul Tuh. sekali Bu yang jenengan katakan. Tetap menjaga hubungan baik antara kepala sekolah dengan pengawas tetap baik. Dari beberapa hal yang sudah disampaikan kepada saya, yang mana skala prioritas yang mau diselesaikan terlebih dahulu, Bu? Mungkin yang pertama Pak ya, saya meminta maaf dulu kepada kepala sekolah dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta bantuan tuh Pak kepada kepala sekolah untuk menjadi fasilitator saya dengan pengawas. Kemudian saya akan meminta maaf juga itu kepada Pak pengawas dan akan memperbaiki hubungan yang biar bisa seperti biasanya itu loh Pak. Oh gitu. Terus Ya. untuk tindakan yang kedua, apalagi Bu? Tindakan yang kedua, saya melakukan komunikasi dengan pengawas dan kepala sekolah terkait referensi belajar yang saya gunakan, yang tersedia di lingkungan belajar, yang dapat diterima dengan baik. Itu kali ya, Wah, Pak. tepat ya, tepat sekali Bu. Itu langkah yang baik menurut saya dengan masalah yang Bu Saki hadapi saat ini. Selain dua hal tersebut, ada nggak yang ingin disampaikan kepada saya terhadap Pak Pengawas atau Pak Kepala Sekolah, Bu? Ada, Pak. Saya ingin menceritakan bagaimana seharusnya menjadi guru di abad 21 ini atau di era milenial gitu loh, Pak. Saya ingin membuat suatu tulisan, kemudian nanti bisa di-share kepada teman sejawat maupun lingkungan sekitar. Tuh. Wah, mendengar cerita Bu Sakti yang disampaikan sungguh luar biasa sekali, Bu. Sekarang, apa yang ingin Bu Sakti capai dari hasil diskusi saat ini, Bu? Yang pertama, Pak, saya ingin bertemu dengan kepala sekolah untuk meminta maaf dengan persoalan yang terjadi kemarin. Ya, dari komitmen Ibu tadi, siapa yang akan membantu Bu Sakti untuk mewujudkan komitmen tersebut, Bu? Nah, saya akan meminta bantuan jenengan, Pak Lilo ya. Seperti itu. Kenapa? Kenapa harus saya, Bu? Nah, saya kan merasa dengan ditemani Pak Lilo, saya dapat menyampaikan gitu apa yang saya rasakan dan saya menjadi lebih tenang gitu, Pak. Oh gitu. Kalau gitu, baiklah Bu Sakti. Nanti kalau kepala sekolah sudah datang, saya akan menemani Bu Sakti untuk bertemu beliau serta menjelaskan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Wah, terima kasih ya Pak Lilo telah mendengarkan curhatan saya ini. Saya jadi merasa lega ini, Pak. Iya, sama-sama Bu Sakti. Mungkin ada yang ingin sampaikan yang lain, Bu? Sudah, Pak. Saya mohon permisi terlebih dahulu. Silahkan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima Iya. kasih. Terima kasih Bu Sakti. Ye, ampun, Bu. Ya, terima kasih. Tadi sungguh seru praktek coachingnya sangat baik sekali, Bu. Yang ingin saya tanyakan, pada saat melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apa? Itu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Oh, ya, Pak Lilo, terima kasih. Dari catatan saya waktu observasi tadi, kompetensi yang ingin dikembangkan, alhamdulillah kelihatannya sudah tercapai semua, yaitu adanya present
baik Pak Lilo maupun Bu Sakti dapat hadir secara penuh pada pelaksanaan coachingnya, dan apa namanya itu, Bu Sakti, Pak Lilo mendengarkan secara penuh ya tadi, artinya mendengarkan secara aktif dan Iya, Bu. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot di setiap seksinya. Berarti kompetensi yang ingin dicapai sudah sangat bagus dan sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan baik. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang telah dilakukan? Apa yang ingin dikembangkan kompetensinya? Yaitu membangun kesepakatan, Bu, dan membangun etika. Terus berkomunikasi secara aktif. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Lilo sama Bu Sakti. Sudah cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri nggih.